Kita semua diajarkan dua hal ekstrim tentang bentuk planet kita, datar atau bulat sempurna. Debat ini telah menyita energi selama berabad-abad. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa keduanya salah? Bentuk sesungguhnya dari planet yang kita pijak bukanlah bola yang sempurna. Ia adalah sebuah oblate spheroid. Bumi kita tidak bulat, ia bengkok. Dan dalam 4 menit ke depan, kita akan membedah mengapa sekolah Anda tidak pernah membahas perbedaan krusial ini. Selamat datang di Sejuta Fakta, tempat kita menggali kedalaman ilmu yang tersembunyi. Sebelum kita menyelam lebih jauh, tekan tombol subscribe sekarang, karena fakta seperti ini layak mendapatkan panggung, dan Anda layak mendapatkan pencerahan. Selama ribuan tahun, model bola sempurna atau sphere adalah model paling praktis dan cukup akurat untuk navigasi dan perhitungan sehari-hari. Anggaplah itu sebagai pembulatan yang diterima secara universal. Namun, sains sejati selalu menuntut presisi mutlak. Apa sebenarnya oblate spheroid itu? Secara sederhana, itu adalah bola yang gepeng di kedua kutubnya dan menggembung atau melebar di bagian ekuatornya. Bentuk ini adalah hasil dari drama kosmik dan fisika yang tak terhindarkan. Berapa besar perbedaan ini? Bukan hanya sedikit. Radius bumi yang diukur dari pusat hingga ekuator adalah sekitar 6.378 km. Sementara itu, radius yang diukur dari pusat hingga kutub adalah sekitar 6.356 km. Perbedaan krusial ini, sekitar 21,4 km, adalah bukti visual bahwa bumi bukanlah bola basket sempurna, melainkan menyerupai buah labu atau lentil yang sedikit dipipihkan. Bayangkan jika Anda mencoba membuat sebuah peta yang sangat akurat, mengabaikan selisih 21 km ini sama saja dengan mengabaikan seluruh wilayah kota metropolitan. Dalam ranah geofisika dan satelit, selisih sekecil ini menentukan keberhasilan atau kegagalan misi miliaran dolar. Lalu, mengapa bumi memilih bentuk oblate ini? Jawabannya terletak pada fisika paling mendasar, rotasi dan gaya sentrifugal. Bumi kita berputar pada porosnya dengan kecepatan sekitar 1.600 km per jam di ekuator. Kecepatan ini menciptakan gaya sentrifugal, gaya yang seolah-olah mendorong materi keluar menjauhi pusat rotasi. Di kutub, gaya rotasi ini hampir nol, namun di ekuator, gaya sentrifugal mencapai puncaknya. Gaya ini bekerja selama miliaran tahun, secara bertahap mendorong batuan, magma, dan air ke arah luar, menyebabkan tonjolan yang kita sebut ekuator. Konsep ini bukanlah temuan modern. Hipotesis revolusioner ini pertama kali diajukan oleh Sir Isaac Newton pada abad ke-17. Newton, melalui perhitungan teoretis, sudah menduga bahwa rotasi bumi pasti akan menyebabkannya membengkak di ekuator. Namun, membuktikan hipotesis ini butuh kerja keras. Pada awal abad ke-18, Akademi Sains Prancis meluncurkan 2 ekspedisi besar, satu ke Peru dekat ekuator dan satu lagi ke Lapland dekat kutub untuk mengukur busur meridian secara presisi. Hasilnya mengkonfirmasi teori Newton, 1 derajat garis lintang lebih panjang di dekat ekuator. Bumi memang oblate. Ini adalah salah satu kemenangan terbesar fisika klasik yang mengubah pemahaman kita tentang gravitasi dan pergerakan planet. Sekarang, kita kembali ke pertanyaan paling provokatif. Mengapa di kelas sains, bumi selalu digambarkan sebagai bola biru yang sempurna? Apakah ada konspirasi besar? Tentu saja tidak. Jawabannya adalah skala dan pedagogi. Ketika kita melihat bumi dari luar angkasa, tonjolan 21 km itu, meski signifikan bagi seorang ahli geodesi, praktis tidak terlihat jika dibandingkan dengan diameter total bumi yang hampir 12.700 km. Rasio perbedaannya sangatlah kecil. Jika bumi diperkecil seukuran bola biliar standar, perbedaan antara ekuator dan kutub akan kurang dari ketebalan sehelai rambut manusia. Sekolah mengajarkan model bola sempurna karena ia adalah model konseptual yang efektif dan efisien untuk memperkenalkan gravitasi dan sistem tata surya. Memperkenalkan konsep oblate spheroid dan perbedaannya pada tingkat dasar hanya akan menambah kompleksitas yang tidak diperlukan pada tahap awal pembelajaran. Ini adalah masalah simplifikasi, bukan penyembunyian.
Pada akhirnya, memahami bahwa bumi adalah sebuah oblat sferoid adalah pengakuan kita terhadap kompleksitas dan presisi alam semesta. Ini adalah pengingat bahwa tidak ada yang sempurna dalam fisika. Semuanya tunduk pada hukum gaya dan gerakan. Perbedaan 21 km itu mungkin sepele di buku teks sekolah, tapi ia adalah pembeda antara teori dan kenyataan, antara keakuratan dan perkiraan. Itu adalah bukti visual dari putaran bumi yang tiada henti dan energi sentrifugal yang membentuk dunia kita. Kita hidup di atas planet yang bengkok, dan itu adalah salah satu fakta paling menarik yang harus kita terima. Jika Anda mendapatkan pencerahan baru hari ini, tunjukkan dukungan Anda. Berbagi video ini kepada teman-teman Anda yang masih mengira bumi itu bulat sempurna. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe Sejuta Fakta dan nyalakan notifikasi agar kita bisa terus mengungkap rahasia ilmiah yang tersembunyi tepat di depan mata kita. Sampai jumpa di episode Deep Dive berikutnya. Komen kalau kamu setuju dan jangan lupa subscribe.